Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Farabi, NRP 52 1610097. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas tugas pendahuluan PSO. Jadi pada bab yang pertama ada 3 case, dimana case yang pertama adalah akan saya bacakan. Timothy merupakan seorang administrator pada sebuah lab komputer SMA ternama di Surabaya. Lab komputer tersebut merupakan lab komputer umum yang digunakan oleh seluruh siswa, guru, dan juga tamu jika sedang ada kunjungan. Tahun ini, sekolah mendapatkan bantuan sejumlah komputer dari pemerintah yang sudah pre-installed dengan sistem operasi Windows 10. Akang Timothy ingin membuat akun user baru dalam komputer tersebut untuk dirinya yang mampu melakukan fungsi seperti install dan uninstall aplikasi dan melakukan konfigurasi pada sistem keamanan komputer. Akang Timothy juga menginginkan password untuk akunnya karena alasan keamanan. Pada case pertama, si Akang Timothy ini ingin membuat password pada akunnya. Langkah pertama, kita akan full screen-nyakan dulu. Langkah pertama adalah klik lambang Windows. Aduh, lama sekali. Klik gambar orang. Account setting. Ya, loadingnya sangat lama. Masuk ke control panel. Lalu pada user account, klik account type. Lalu klik. Nah, di sini klik create a password. Karena akun tersebut belum dikasih password, maka create password. New password kita isikan terserah. Confirm. Nah, kita coba password yang telah kita buat. Klik gambar orang. Set. Sign out. Log. Kita log dulu. Ya, kita klik. Lalu akan keluar password. Kita isikan password yang telah kita buat sebelumnya. Kita masukkan dan tada, boom. Lalu kita lihat case yang kedua. Case yang kedua adalah, saya bacakan. Selain itu, Akang Timothy menginginkan akun user baru lainnya yang akan digunakan untuk seluruh siswa dan guru SMA.
akun user untuk siswa dan guru nantinya hanya akan mampu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal oleh Pak Awab dan tidak memiliki kemampuan untuk merubah konfigurasi apapun. Lalu kita gabung sama case yang ketiga. Setelah 1 bulan ternyata ada user yang tidak terpakai, dan intinya adalah kita akan menghapus user yang telah kita buat pada case yang kedua. Itu full screen switch. Kita masuk ke control panel. Lalu user account, change account type, sama seperti yang pada yang pertama tadi. Lalu klik administrator, back. Lalu kita klik manage another account, lalu klik add a new user in PC setting untuk menambah user selain administrator. Klik tombol plus. Jika tidak punya, klik I don't have. Lalu ketikkan nama user yang Anda inginkan, misalnya Arabi. Tadi siswa dan guru. Siswa dan guru. Lalu enter passwordnya. Oh, nggak usah pakai password karena ini user untuk umum. Kita klik next saja. Nah, akun sudah dibuat. Kita change account type, lalu kita pilih standar user. Jadi tidak usah dirubah karena standar user tidak bisa melakukan hak akses seperti administrator. Klik OK. Lalu kita cek apakah sudah dibuat ataukah belum. Waduh, ngelag. Ya, gambar orang lagi. Kita sign out. Kita klik. Nah, di pojok kiri bawah ada user selain administrator, yaitu user yang baru saja kita buat tadi, yaitu siswa dan guru. Lalu jika kita ingin sign in, tinggal klik sign in karena tidak diberi password. Baiklah, untuk case yang ketiga kita disuruh untuk menghapus user yang baru saja kita buat di case yang kedua. Kita masuk ke user administrator. Kita klik passwordnya.
masuk ke control panel. Nah, klik user account. Klik. Nah, kita klik remove user account. Lalu kita klik siswa dan guru dan delete si account. Delete files juga jika ingin. Delete account. Tada. Case yang ketiga telah selesai. Ya. Nah, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu storage management. Di storage management terdapat dua case. Case yang pertama, intinya saya akan membagi atau membuat partisi terhadap hard disk di PC saya. Lalu di case yang kedua, kita akan membuat VHDX. Nah, saya akan langsung menyelesaikan case yang pertama dan case yang kedua. Pertama, kita langsung saja klik searching partition. Kita klik, lalu nah, sekarang kita mempunyai drive C. Kita akan membaginya menjadi dua, karena si adik dari Han Solo ini minta bagian untuk mengerjakan tugas, dimana bagian untuk adiknya ini harus lebih kecil daripada bagian Han Solo. Langsung saja kita klik kanan, lalu shrink volume. Kita tunggu sebentar. Nah, karena adiknya buat tugas, kita buat 4 GB. Sepertinya 4 GB itu sudah cukup untuk menampung tugas anak kecil. Kita klik shrink. Nah, lalu kita klik kanan pada memori yang baru saja kita buat. Klik new symbol volume. Next saja ini. Ya, next. Kita bisa memilih huruf sesuai kita. Misalnya huruf X. Next. 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 Finish. Nah, sudah deh. Sekarang kita cek dulu. Kita cek di Explorer. Kita lihat. Nah, drive volume X sudah ada. Kita cek memorinya. Memorinya 4 GB, 3,9. Case yang pertama sudah selesai. Lalu kita akan membuat VHDX. Gimana sih caranya? Sama seperti tadi, kita klik partition. Nah, kita klik.
Setelah muncul halaman partition, kita klik pada action create VHD, klik, lalu pilih VHDX. Ayo, nah, klik browse, kita kasih namanya namanya case kedua. Oke, kita klik save. Kita tentukan memori untuk VHDX nya, kita pakai 4000 MB sama dengan 4 GB. Klik OK, lalu ini simple volume, next, dan finish. Selesai. Kita cek dulu ya. Open folder to view files. Nah, ini case yang pertama kita buat 4 GB. Lalu case yang kedua ini adalah VHDX. Sekian untuk bab yang kedua. Nah, kita sekarang sudah masuk bab yang ketiga, yaitu Managing Network Connection. Di bab yang ketiga ini terdapat 2 case, yaitu case yang pertama adalah Bang Awap ingin merubah IP pada komputernya menggunakan IPv4. Bantulah Bang Awap untuk merubah IP address menggunakan IPv4. Dan case yang kedua adalah setelah melakukan perubahan IP address, Bang Awap merasa tidak puas. Dia ingin mengganti juga DNS pada komputernya. Jadi saya harus membantu si Bang Awap ini untuk mengganti IP dan DNS pada laptopnya. Mari kita ajari Bang Awap. Kita masuk saja ke Windows 10-nya. Klik pada icon jaringan, lalu klik Open Network and Sharing Center. Klik pada Ethernet, lalu Properties. Kita cari yang ini, Internet Protocol version 4 atau IPv4. Klik Properties, kita pilih yang ini, klik, dan kita isi IP-nya 192.168.1. Nah, untuk bagian yang terakhir ini, untuk 4 bagian yang terakhir ini, kita boleh isi sembarang. Misalnya NRP saya 97. Nah, untuk subnet Mas, dia itu diisi sendiri oleh komputernya. Lalu untuk gateway-nya, kita isi sesuai dengan gateway default dari router. Misalnya 192.168.1. Kebanyakan dari default gateway adalah nomor terakhirnya adalah 1
lalu 1. Nggak tahu saya kenapa, tapi kebanyakan memang seperti itu. Lalu kita ketikkan di DNS server. Sebenarnya di DNS server sendiri tidak boleh sembarangan, tapi kebanyakan orang memakai DNS-nya Google, yaitu 8 maaf, terjadi kekeliruan. Kita klik properties lagi, properties. Nah ini DNS-nya adalah 8 8 8 dan 8. Lalu untuk alternate DNS, kita juga memakai DNS-nya Google, yaitu 8 8 4 4 dan 4. Nah, begitulah cara mengganti IP dan DNS. Sekian dari bab yang ketiga ini. Sekarang kita masuk bagian yang keempat, yaitu bagian yang terakhir. Di bagian yang keempat ini yaitu grup polisi. Di laboratorium pemrograman ada peraturan untuk semua user yang menggunakan komputer, yaitu A. Dilarang mengubah tema, merubah wallpaper, icon, dan pointer mouse. Yang B. Di semua komputer disetting oleh admin laboratorium secara seragam, yaitu waktu screensaver selama 30 menit dan dilengkapi dengan password. Lalu perintahnya adalah jelaskan bagaimana langkah-langkah sang admin untuk mengubah settingan tersebut. Nah, di sini saya akan membantu sang admin untuk menyelesaikan tugas tersebut. Langsung saja kita masuk. Kita search local group. Ya, ini local group polisi. Lalu kita pilih yang user configuration, software setting. Bukan software setting, tetapi administrative templates. Kita pilih control panel, lalu personalization. Nah, di sini tersedia menu-menu yang kita butuhkan. Pertama, dilarang mengubah tema, wallpaper, icon, dan pointer mouse. Pertama, tema. Di sini dilarang mengubah tema. Kita ganti dari not configured menjadi enable, karena prevent changing theme adalah tidak boleh mengubah tema. Lalu kita aktifkan, jadi temanya tidak dapat diubah. Lalu tidak boleh mengganti icon. Ini icon. Kita klik edit, klik kanan lalu edit, kita lalu aktifkan. Oke. Lalu tidak boleh mengubah pointer. Klik edit, lalu aktifkan. Kemudian wallpaper. Nah, ini background adalah wallpaper. Kita klik edit, lalu kita aktifkan. Nah, yang bagian B, di semua komputer disetting oleh admin laboratorium secara seragam, yaitu screensaver 30 menit. Kita aktifkan dulu screensaver.
enable, klik oke. Lalu kita aktifkan waktu pada menu screensaver timeout. Nah, di sini kita klik enable, timeoutnya kita klik enable. Lalu dari detik ke menit 30 menit, berarti 18.000. Maksud saya 1800 detik sama dengan 30 menit. Klik OK. Nah, selesai. Sudah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.